Shalom, Bapak dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Karjo Donisius Jaha dan teman saya. Dan saya atas nama Ibrahim Kidem Bana dan teman sebelah saya atas nama Amerikanus Yaranga. Ya baik, di sini kesempatan diberikan kepada saudara Melkianus Yarangga untuk menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pengertian teori behavioristik. Teori belajar selalu bertolak dari sudut pandang psikologi belajar. Dalam teori psikologi belajar terdapat 3 aliran besar, yaitu psikologi behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanistik. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Dalam kurung, apapun yang dilakukan, baik verbal maupun non-verbal, yang dapat diobservasi secara langsung dengan menggunakan metode pelatihan. Metode pelatihan, pembiasaan dan pengalaman. Pandangan ini menekankan bahwa perilaku harus dijelaskan dengan pengalaman-pengalaman yang terobservasi, bukan oleh proses mental. Jadi, peristiwa belajar berarti untuk melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Ciri teori ini mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil yang bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah berupa perilaku yang dapat diamati atau dalam kurung observable. Sandrock 2008 memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman dan latihan akan membentuk perilaku mereka. Tokoh penting dalam teori belajar behaviorisme secara teoretik antara lain Pavlov, Skinner, E.L. Thorndike, dan E.R. Goodhart. Yang pertama, teori behaviorisme menurut Thorndike. Teori belajar Thorndike dikenal dengan istilah koneksiosme atau dalam kurung connectionism, merupakan rumpun yang paling awal dari teori behavioristik. Teori ini memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi atau menghubungkan antara kesan indera dalam kurung stimulus dengan dorongan yang muncul untuk bertindak dalam kurung respon yang disebut dengan connecting. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan stimulus respon. Siapa yang menguasai stimulus respon sebanyak-banyaknya ialah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Thorndike mengemukakan 3 prinsip atau hukum dalam belajar, yaitu yang pertama, hukum kesiapan. Sekian dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Karjo Donisius Jaha. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Melkianus Yarangga, yaitu di sini ada beberapa hukum. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu stimulus yang dihadapi sehingga reaksi tersebut menjadi memuaskan. Jika individu siap melakukan tindakan,
maka melakukan tindakan itu akan menimbulkan kepuasan. Contoh, peserta didik yang merasa sangat siap menghadapi ujian dengan belajar keras, maka mengikuti ujian merupakan suatu tindakan yang menyenangkan karena dapat mengerjakan dengan benar. Yang kedua, hukum latihan, law of exchange. Prinsip dalam hukum latihan ini adalah tingkat frekuensi untuk mempertingkatkan atau seringnya menggunakan hubungan stimulus respon sehingga hubungan tersebut sekian kuat. Hukum ini mengenai istilah law of use dan law of disuse. Yang ketiga, hukum akibat, law of effect. Suatu tindakan atau tingkah laku yang mengakibatkan suatu keadaan yang menyenangkan atau cocok dengan tuntunan situasi akan diulangi, diingat, dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Suatu tindakan atau tingkah laku yang mengakibatkan suatu keadaan tidak menyenangkan atau tidak cocok dengan tuntutan situasi akan dihilangkan atau dilupakan. Tingkah laku ini terjadi secara otomatis. Baik, yang kedua, yang bagian B, teori behaviorisme menurut Skinner. B.F. Skinner terkenal dengan teori pengkondisian operan atau dalam kurung operan condition, yaitu suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi perilaku menghasilkan berbagai kemungkinan terjadinya perilaku tersebut. Menggunakan frekuensi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku itulah yang disebut dengan pengkondisian operan atau dalam kurung Salvin 1996. Prinsip teori Skinner ini adalah hukum akibat, penguatan, dan konsekuensi. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Prianki Jamil Wintef Bana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kami dan saya akan melalui dari bagiannya yang kecil. Teori behaviorisme menurut Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori conditioning klasik, dalam kurung classical conditioning, yaitu sejenis pembelajaran di mana sebuah organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus dengan respon. Untuk memahami teori conditioning klasik secara menyeluruh, perlu dipahami bahwa ada dua jenis stimulus dan dua jenis respon. Dua jenis stimulus tersebut adalah stimulus yang tidak terkondisi atau unconditioned stimulus UCS, yaitu stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa didahului dengan pembelajaran apapun, dan stimulus terkondisi dalam kurung conditioned stimulus CS, yaitu stimulus yang sebelumnya bersifat netral akhirnya mendatangkan sebuah respon yang terkondisi setelah diasosiasikan dengan stimulus tidak terkondisi. Bagian yang kedua, teori behaviorisme menurut R. Guthrie. Menurut Guthrie, merupakan rangkaian tingkah laku yang terdiri atas unit-unit atau unit-unit tingkah laku. Ini merupakan respons dari stimulus sebelumnya, dan kemudian unit respons tersebut menjadi stimulus yang kemudian akan menimbulkan respons sebagai unit tingkah laku yang berikutnya. Demikian seterusnya sehingga merupakan deretan tingkah laku yang terus menerus. Jadi proses terbentuknya rangkaian tidak laku tersebut terjadi dengan conditioning melalui proses asosiasi antara unit tingkah laku yang satu dengan unit tingkah laku
lainnya menjadi semakin kuat. Prinsip belajar pembentukan tingkah laku ini disebut law of association. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari kami kelompok 5. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak dan teman-teman, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam.